Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua sehat dan juga tetap semangat untuk belajar, meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang letak geografis dan juga letak astronomis wilayah Asia Tenggara, serta letak negara-negara di Asia Tenggara. Kita juga sudah mempelajari tentang ASEAN, yang merupakan organisasi kerjasama negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam di negara-negara anggota ASEAN. Sebelum mulai belajar, kita akan melihat tujuan terlebih dulu dalam pembelajaran pertemuan sekarang ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sumber daya alam di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan persebaran sumber daya alam di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan sumber daya alam yang terdapat di negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan sumber daya alam utama apa yang terdapat di masing-masing negara-negara anggota ASEAN. Kita juga akan melihat nilai-nilai KPKC kita dan juga CC5 kita. Setelah kita mempelajari sumber daya alam, kita tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi kita juga harapannya mempunyai karakter yang baik, terlebih kaitannya dengan sumber daya alam. Kita bisa menggunakannya seefisien dan juga penuh tanggung jawab. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, atau dimanapun kalian berada, kita tetap bisa menghargai sumber daya alam yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, sebelum kita melihat ke masing-masing negara, saya mau menjelaskan dulu supaya ada pemahaman tentang sumber daya alam itu apa. Sumber daya alam, atau sering juga diistilahkan dengan natural resources, adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering juga disebut sebagai kekayaan alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, atau istilahnya renewable resources. Artinya, sumber daya alam yang masih dapat ditambah, dapat dikembangkan lagi atau dapat diusahakan lagi oleh manusia. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa diusahakan lagi, atau tidak bisa dikembangkan lagi oleh manusia. Nah, mana yang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Yang masuk dalam kelompok sumber daya alam dapat diperbaharui atau yang renewable resources itu kelompok biotik atau kelompok makhluk hidup. Sementara untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resources itu adalah kelompok abiotik, bukan makhluk hidup. Nah, persebaran sumber daya alam itu sendiri itu tidak merata. Artinya apa? Dimungkinkan di suatu wilayah atau suatu tempat, suatu daerah, mungkin sumber daya alam tertentu banyak didapatkan. Tetapi mungkin di lain tempat, di lain wilayah, hanya sedikit. Atau bahkan mungkin sama sekali tidak ditemukan. Nah, sumber daya alam bagi suatu wilayah atau dalam suatu negara, itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian untuk memajukan perekonomian negara yang bersangkutan. Misalnya saja bisa sebagai sumber devisa. Kemudian lebih lanjut bisa membuat kesejahteraan di negara yang bersangkutan. Mari kita lanjut ke sumber daya alam apa
yang terletak di negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai dari yang pertama, Indonesia, negara kita sendiri. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai bentangan pantai paling panjang di dunia. Nah, sehingga negara kita itu mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak, yang sangat melimpah. Saya sebut beberapa contoh yang ada di negara kita. Terkait dengan sumber daya alam pertanian, misalnya padi. Padi itu di Indonesia banyak dihasilkan di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Dulu di Indonesia itu pernah menjadi swasembada beras. Hanya beberapa waktu belakangan ini kita untuk memenuhi kebutuhan akan beras, ya masih ada yang perlu ditambahkan dengan impor. Sumber yang lain yaitu ada kelapa sawit, kemudian ada karet, ada teh, ada kopi, ada cengkeh, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, sumber daya yang lain yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita mempunyai beberapa tambang. Yang pertama adalah minyak bumi. Di negara kita, minyak bumi dihasilkan di beberapa tempat. Misalnya saja di daerah Sumatera, di daerah Muara Enim, kemudian di Jawa, ada di Cepu, kemudian ada Dumai, ada Tarakan, itu di Kalimantan. Selain itu kita juga mempunyai banyak gas bumi, kemudian kita juga mempunyai banyak batu bara, kita mempunyai banyak biji besi, boksit. Boksit itu adalah biji dari aluminium. Kemudian kita juga mempunyai tambang emas. Kalau kalian pernah mendengar PT Freeport yang ada di Irian sana, di daerah Tembagapura sana, di sana itu tidak hanya menghasilkan tembaga, tetapi di sana juga dihasilkan tentang tambang ini, tambang emas. Tambang yang lainnya adalah perak, kemudian juga timah. Kita lanjut ke negara yang berikutnya. Tetangga kita, Brunei Darussalam, yang terletak di Kalimantan bagian utara. Negara ini merupakan negara yang wilayahnya sempit, tetapi negara ini mempunyai pendapatan per kapita yang tertinggi. Nah, kenapa pendapatan per kapita negara ini tertinggi? Karena dari sumber daya alamnya. Nanti kita lihat di bagian yang hasil tambang. Kita lihat dulu yang hasil pertanian dari negara Brunei Darussalam. Yang pertama adalah padi, hanya karena memang sempitnya wilayah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di Brunei Darussalam, itu belum cukup sehingga mereka harus impor dari negara lain. Bisa disebut yang lain ada kelapa, kemudian juga lada. Berikutnya tambang. Tadi Pak Endar sudah mengatakan bahwa negara ini mendapatkan posisi ranking baik di dalam pendapatan per kapita penduduknya. Karena dari sektor minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi di Brunei Darussalam itu dihasilkan di Lembah Seria. Nah, Lembah Seria ini sendiri sering disebut sebagai ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. Nah, selain di Seria, minyak bumi dan juga gas bumi ditemukan di daerah lepas pantai Kuala Belait. Ini Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga adalah negara Malaysia. Negara Malaysia yang wilayahnya terletak di sebagian besar daratan Asia, yaitu di Semenanjung Malaysia, sebagian lagi terletak di Kalimantan bagian utara, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Negara ini, atau Malaysia ini, sumber daya alam pertanian, misalnya berupa karet. Negara Malaysia ini penghasil karet yang terbesar
dan juga menjadi pengekspor karet terbesar di dunia. Hasil yang lainnya adalah teh, tembakau, kelapa, juga kelapa sawit, itu juga dihasilkan oleh negara ini, dan juga menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, maksudnya di dunia, dan juga menjadi pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian hasil yang lain adalah lada. Hasil tambang dari negara Malaysia, hasil tambang utamanya adalah timah. Timah itu banyak dihasilkan di pantai barat semenanjung Malaysia, mulai dari negara bagian Perak sampai di negara bagian Negeri Sembilan, dan juga sampai di sekitar Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Tambang yang lain adalah besi, kemudian boksit. Tadi Pak Enda sudah mengatakan boksit itu adalah biji dari aluminium. Kemudian juga dihasilkan minyak bumi dan gas bumi. Dihasilkan di Malaysia bagian timur di daerah Sarawak. Di sana ada daerah Miri dan Lutong. Kemudian juga batu bara. Kita lanjut ke negara yang berikutnya, yaitu Filipina. Filipina, kalau kita lihat bentuk wilayahnya, itu merupakan negara kepulauan. Di bagian utara itu ada pulau besar, yaitu Pulau Luzon. Sementara yang di bagian selatan juga ada pulau yang besar, yaitu Pulau Mindanao. Silakan diperhatikan, di antara Pulau Luzon dan Mindanao, ini terdapat gugusan pulau. Banyak pulau, ada Pulau Negros, ada Pulau Mande, ada Pulau Cebu, ada Pulau Bohol, sementara di sebelah barat daya itu memanjang Pulau Palawan. Nah, gugusan pulau yang terletak di antara Pulau Luzon dan Mindanao ini disebut sebagai Kepulauan Visayang. Nah, terkait dengan sumber daya alam apa dari negara ini, kita lihat sumber daya alam pertanian. Yang utama adalah padi. Bahkan di Filipina, di sana didapatkan IRRI, International Rice Research Institute, atau semacam balai penelitian padi internasional yang terletak di Los Banos, itu ada di Pulau Luzon, di sekitar dekat Manila. Kemudian yang kedua ada jagung, ada tebu, kemudian abaka. Mungkin kurang begitu mengenal abaka itu apa. Abaka sering juga disebut sebagai serat Manila. Kalau di Indonesia semacam tanaman rami. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga karet, tembakau, dan kelapa. Kemudian berikutnya kita lanjut ke hasil tambangnya. Filipina itu tambang utamanya adalah emas. Banyak dihasilkan di Pulau Cebu, kemudian juga di daerah Baguio, dan juga di Luzon, terlebih di Luzon bagian tenggara. Kemudian juga tambang perak, tambang tembaga, manghan, biji besi, dan timah. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Kamboja. Kamboja, kalau kalian perhatikan di peta ini, bentuknya seperti piring ya, bundar, ada di bagian tengah. Nah, sumber daya alam dari negara Kamboja ini juga padi, itu merupakan sumber daya alam pertanian yang utama. Dihasilkan di daerah mana? Yaitu di lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong sendiri itu merupakan sungai di Asia Tenggara yang melintasi beberapa negara, termasuk di Laos dan juga di Vietnam. Kemudian juga dihasilkan di daerah Danau Tonle Sap. Danau Tonle Sap itu merupakan danau hasil aliran dari Sungai Tonle Sap. Nah, sementara Sungai Tonle Sap sendiri itu adalah anak sungai dari Sungai Mekong. Hasil yang lain ada karet, ada jagung, ada lada, dan juga tembakau. Kita lihat hasil tambang dari negara Kamboja. Tambang utamanya adalah emas. Kemudian ada biji besi, ada batu bara, ada timah.
Kita lanjut ke negara Thailand. Pada pelajaran atau pembelajaran sebelum hari ini, kalian sudah mempelajari bahwa Thailand itu merupakan salah satu negara yang belum pernah mengalami penjajahan. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alam dari negara ini, itu banyak, begitu melimpah. Tetapi kenapa belum pernah mengalami penjajahan? Beberapa hal yang menyebabkan kenapa kok Thailand tidak atau belum pernah mengalami penjajahan, karena negara ini menjadi Butterstad. Butterstad itu menjadi semacam negara batasan atau negara penyangga. Karena di bagian barat, di Myanmar, itu ada penjajah Inggris. Sementara di bagian timur, di Laos dan Vietnam, di sana ada Perancis. Sehingga justru karena Thailand itu terletak di bagian tengah, justru malah aman. Itu kenapa Thailand belum pernah mengalami penjajahan. Nah, meskipun hasil alamnya atau hasil sumber daya alamnya begitu banyak. Kita lihat dari pertanian dulu. Yang pertama adalah padi. Padi itu merupakan hasil tanaman pertanian utama di Thailand. Dihasilkan di mana? Yaitu dihasilkan di lembah Khao Phraya. Khao Phraya itu sungai. Nah, daerah Khao Phraya itu sering juga disebut sebagai lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Thailand itu juga menjadi daerah penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Hasil pertanian yang lain kita lihat, ada karet, ada teh, ada tebu, ada tembakau, jagung, kayu jati. Nah, kayu jati di Thailand itu juga menjadi komoditas perdagangan yang penting dan utama. Dan itu dihasilkan di daerah Thailand bagian timur. Kalau kita lihat relief di Thailand bagian timur, itu berupa dataran tinggi. Tetapi tanahnya berupa kapur, sehingga disebut sebagai daerah plato korat. Plato itu artinya dataran tinggi, korat itu kapur. Kemudian hasil yang lainnya adalah kapas. Hasil tambang dari negara ini, ada minyak bumi, ada gas bumi, yang dihasilkan di lepas pantai Teluk Siam atau Teluk Thailand. Kemudian juga ada tambang timah, kemudian juga batu bara. Kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Laos. Laos kalau kita lihat ini posisinya memanjang dari arah barat laut ke tenggara. Nah, kita lihat hasil sumber daya alam dari negara ini. Hasil pertanian utamanya adalah padi, kemudian jagung, kemudian tembakau yang dihasilkan di daerah dataran Vientiane. Ada juga kapas dan juga kopi. Hasil tambangnya yaitu berupa gipsum, timah, dan juga besi. Kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Vietnam. Vietnam kalau kita lihat posisi letaknya, wilayahnya, ada di bagian timur, di sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Kemudian mempunyai juga garis pantai yang panjang. Kita lihat hasil dari sumber daya alam negara ini, Vietnam. Hasil utama pertaniannya juga padi, yang lain ada jagung, ada tebu, ada teh, dan juga ada kopi. Nah, hasil tambangnya itu antrasit. Mungkin ada yang bertanya, antrasit itu apa? Antrasit itu adalah termasuk dalam jenis batu bara, tetapi kalau dibakar itu tidak menimbulkan asap karena kadar karbonnya tinggi. Nah, kualitas batu bara itu antara lain dapat dilihat dari kadar karbonnya. Semakin kadar karbonnya tinggi, maka kualitasnya juga akan lebih baik. Apalagi nanti kalau ada grafit itu kualitasnya lebih baik lagi.
Tambang yang lain adalah fosfat. Dan juga ada yang bertanya, fosfat itu apa? Fosfat itu adalah pupuk. Terbentuk dari campuran antara kotoran burung atau kotoran kelelawar dengan batuan kapur. Itu terjadi persenyawaan, kemudian dihasilkan pupuk namanya fosfat. Dihasilkan pula di sana ada tembaga, kemudian ada timah dan juga besi. Kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Myanmar. Negara ini dulu disebut dengan istilah Burma. Nah, kita yang di Indonesia, dulu kita sering menyebutnya dengan Birma. Sumber daya alam dari negara Myanmar itu apa? Kita lihat yang pertanian dulu. Yang pertama, yang utama adalah juga padi. Kemudian juga ada teh, kemudian ada tebu, kemudian ada tembakau, ada jagung, kemudian juga gandum. Nah, untuk tanaman gandum itu lebih banyak diusahakan di pantai Arakan Yuma. Jadi di sebelah barat. Hasil tambang dari Myanmar ada minyak bumi, kemudian gas bumi yang dihasilkan di daerah Chao. Hasil lain ada timah dan juga batu bara. Nah, kita lihat terakhir dari negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. Singapura, kalau kita lihat wilayahnya, memang sempit. Mungkin Pulau Singapura sendiri ya, kalau kita bandingkan dengan pulau di Indonesia, sekitar kurang lebih seperti di Pulau Bali. Tapi meskipun sempit wilayahnya, tetapi justru Singapura ini menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Penyebabnya bukan karena sumber daya alam, karena memang negara ini katakanlah sangat terbatas dari sumber daya alamnya. Hanya saja memang karena posisinya yang strategis, berada di jalur pelayaran dan perdagangan internasional, maka hampir sekitar 70% sampai 80% perekonomian Singapura itu ditopang oleh sektor perdagangan dan juga industri. Meskipun demikian, kita bisa menyebut beberapa sumber daya alam dari negara ini. Yang pertama, di sana diusahakan berbagai jenis bunga, kemudian juga buah dan sayuran. Kemudian hasil tambangnya, meskipun juga tidak banyak, di sana itu ada tambang timah. Tambang timah dan juga biji besi itu dihasilkan di Bukit Timah. Bukit Timah itu menjadi salah satu karakteristik di Singapura, karena itu merupakan puncak tertinggi di Singapura. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah belajar tentang sumber daya alam di negara-negara anggota ASEAN. Harapannya kita tidak hanya sekedar mengetahui sumber daya alam di negara-negara ASEAN itu apa saja, kemudian juga dihasilkan di mana saja, tetapi yang jauh lebih penting, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga bangsa, kita juga harus mempunyai kepedulian. Kita juga harus mempunyai rasa tanggung jawab di dalam kita memanfaatkan sumber daya alam di negara kita. Kita diberikan sumber daya alam yang sangat melimpah. Itu sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kita gunakan untuk seluruh penduduk atau rakyat Indonesia. Sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi mungkin tidak akan cukup kalau ada beberapa orang yang serakah. Itu tidak akan cukup. Tapi sekali lagi, harapannya kita semua peduli menggunakan sumber daya alam dengan efisien, dengan tanggung jawab, dan tidak membuang-buang sumber daya alam. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya.